Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Barat Indah, channel yang membahas tentang dunia pertukangan, bangun rumah, dan renovasi rumah. Untuk teman-teman yang ingin membangun rumah atau renovasi rumah, bisa langsung hubungi di nomor kami yang sudah tertera di deskripsi. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan seputar video tentang dunia bangun rumah dan renovasi rumah. Sekarang saya sudah ada di belakang rumah, di bagian rumah bersama para tukang sedang plester tembok. Jadi selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya sekarang ada di bagian belakang rumah bersama dengan para tukang. Di bagian atas itu ada Bapak Kartai, di bagian tengah ini ada Cak Solihin dengan Cak Soim, dan di bagian bawah sendiri yang membawa angkong itu ada Mas Irul. Nah, di belakang ini sekarang kita sedang proses untuk plester tembok, atau kalau bahasa Jawanya ini biasa dikenal dengan nelepo. Nah, seperti itu. Nah, bagian belakang ini karena temboknya masih belum ada lapisan, jadi kita akan memberi lapisan dari tembok tersebut yang difungsikan agar nanti jika terkena hujan, tembok di sisi dalam tidak mudah jamur atau ngerembes airnya. Nanti kalau seumpama airnya ngerembes ke dalam, maka tembok di bagian dalam akan cepat untuk menjamur. Nah, gitu istilahnya. Nah, untuk campuran plester kita biasa menggunakan campuran dengan bahan material pasir, semen dengan sedikit batu gamping ya. Batu gamping ini sama seperti kapur, nah, dan dicampur dengan air. Nah, di bagian atas sendiri setelah kita plester, kita ratakan, langsung kita beri acian. Nah, acian tersebut difungsikan untuk selain untuk memperhalus, juga digunakan untuk bagian lapisan bagian luar agar air tidak mudah masuk ke dalam tembok tersebut. Nah, untuk campuran acian tersebut kita hanya menggunakan semen saja ya. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti semen 3 timba dengan dicampur air. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini acian yang paling atas sendiri ini sudah teraci. Terus kemudian Pak Kartai sedang memoles yang bagian ini. Pak Kartai sekarang masih menunggu semen kering untuk bahan campurannya, masih diambilkan. Nah, di sini ini adalah hasil plesterannya. Nah, jadi saat kita memasang plester, awalnya kita ditelepoh. Nah, kalau bahasa Jawanya seperti ini, ditelepoh gitu ya. Ditelepoh, kemudian setelah itu diratakan dengan menggunakan alat sendiri. Nah, untuk bangunan ini kurang lebih dari bawah sampai atas ini kurang lebih sekitar 7 meteran ya. Jadi bagian bawah ini adalah pondasi batu kali dengan ditambah slope. Ini kurang lebih tingginya untuk pondasinya sendiri. Kemarin kita menggunakan tinggi pondasi itu
1,20 cm. Nah seperti itu. Terus ditambah lagi dengan sloof untuk bangunannya sendiri. Dari temboknya tingginya kurang lebih 4 meter, ditambah lagi di atas bagian gavel untuk bagian atapnya itu kurang lebih ditambah 2,5 meter. Nah jadi untuk bagian bawah sampai atas ini kurang lebih sekitar 7 meter ya. Nah ini kita menggunakan pondasi setinggi ini agar kenapa? Karena tanah yang kita gunakan ini adalah tanah bekas dari sawah. Jadi dikhawatirkan kalau seumpama pondasinya terlalu pendek, nanti dikhawatirkan bangunan tersebut bisa ambles atau bisa turun. Nah jadi kita akan tinggikan sekitar 1,2 meter. Nah jadi seperti itu. Nah bisa dilihat teman-teman sekarang sedang sibuk untuk plester di sana. Nah jika ini sudah selesai di plester dan diaci, nanti kita akan lapisi dengan cat yang tidak mudah rembes dalam air ya. Kita juga bisa menggunakan cat no drop semacam itu. Nah, jadi kalau bagian luar rumah tidak diberi plester nanti hasilnya jelek, bisa seperti ini contohnya. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah bagian luar rumah yang tidak menggunakan plesteran. Jadi bagian luar nanti akan ditumbuhi tanaman seperti ini. Dan ini bisa mengakibatkan rembesan air yang dapat menimbulkan jamur di dalam ruangan. Nah kalau kita plester bagian luar nanti dari luar kelihatan bagus. Nah, contohnya seperti ini. Nah rumah ini adalah hasil dari buatan kami juga. Kebetulan ini sudah selesai dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini sudah bagus. Nah untuk plesteran sendiri karena bangunannya tinggi ya, kita menggunakan steker manual. Kita gunakan steker susun yang menempel di tembok. Jadi seperti ini. Kita buat steker susun dengan menggunakan bambu dan kayu usuk untuk penopangnya. Jadi teman-teman bisa plester bagian atas dengan mudah kalau kita menggunakan steker seperti ini. Nanti steker tersebut akan kita copot. Nah, baik teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai tentang plester tembok. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau diskusi bisa langsung ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti setiap komentar akan kami balas satu persatu. Untuk teman-teman juga yang ingin membangun rumah atau renovasi rumah bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena insya Allah nanti saya akan berbagi video seputar bangun rumah dan renovasi rumah yang diharapkan bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cetok.